Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 30. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Daerah yang awalnya terpencil jauh di dalam pegunungan, tidak jauh dari Akademi Dalam, yang biasanya tidak ada orang, memiliki cukup banyak sosok manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan ke pria muda berjubah hitam, yang tersenyum di depan. Suasana yang sedikit rendah terus berlanjut karena perpisahan yang akan segera terjadi. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Su Qian menatap Xiao Yan di depannya dan menghela nafas. Hehe, masalah di akhir saudara kedua sudah diselesaikan. Sudah waktunya aku pergi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di daerah pegunungan terpencil ini. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, alasan saya memanggil semua orang ke sini adalah karena saya tidak ingin berita kepergian saya menyebar di Akademi Dalam, dan menyebabkan semua orang di Pans Gate menjadi depresi. Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiao Yan yang akan segera terjadi, juga membuat mereka merasa agak tertekan. Penatua pertama, terima kasih telah merawat saya beberapa tahun ini. Xiao Yan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiao Yan sekali lagi membungkuk pada Su Qian, dan berbicara dengan tulus. Su Qian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao milikmu itu. Anda pasti masih dapat melihat gerbang Xiao yang lengkap saat Anda kembali lagi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangannya ke arah semua orang, dan berkata dengan suara serius, semuanya, Xiao Yan tidak akan melupakan ikatan kita dari hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiao Yan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jiama, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kata-kata Xiao Yan yang membawa sedikit temperamen wilayah sudut hitam, membuat semua orang bahagia. Suasana tertekan karena perpisahan juga menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan, kami akan pergi ke Kekaisaran Majia untuk mencarimu, setelah Hu Jia dan aku berhasil menerobos ke kelas Do Wang. Kami akan datang dan membantu Anda saat itu. Senyuman hangat dan lembut terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. Xiao Yan pasti akan minum dengan kalian semua, sampai kita mabuk untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Bisakah kita pergi? Suara dingin dan dingin dikirim dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan hati mereka mengeluarkan pujian ketika mereka melihat wajah Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh seorang ahli seperti Su Qian, apalagi orang lain. Xiao Yan tersenyum, dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang, dan berbicara dengan tawa yang jernih, semuanya, hati-hati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari bertemu di masa depan jika kita memiliki ketertarikan untuk melakukannya. Xiao Yan menoleh ke samping Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Ziyan dan melambaikan tangannya saat berbicara. Ayo pergi. Mereka berempat menganggukkan kepala sedikit saat mendengar suara Xiao Yan. Mereka segera menangkupkan tangan ke semua orang, dan sayap doki mereka perlahan-lahan muncul di punggung mereka. Sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. Xiao Yan hati-hati. Jangan sembrono jika menemui masalah. Xiao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Dia berbicara dengan mata memerah, ketika dia melihat Xiao Yan memanggil sayap api hijau gioknya yang indah. Santai. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda semua, setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera membalikkan tubuhnya dengan gagah, dan mengepakkan sayap apinya. Tanpa penundaan, dia berubah menjadi sosok api hijau tua yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Ziyan dan 2 lainnya mengikuti dari belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia secara bertahap menghilang dari pandangan, dan akhirnya menarik pandangan mereka beberapa saat kemudian. Mereka mendesah pelan satu sama lain. Mereka tahu bahwa bahaya yang dihadapi Xiao Yan saat kembali ke Kekaisaran Majia cukup besar. Sekte Mistik Laut telah berdiri di Kekaisaran Majia selama bertahun-tahun. Fondasinya kokoh tak tertandingi. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Medusa, kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang menunggu Xiao Yan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sangat intens dan sengit.
Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada Xiao Yan saja. Elder pertama, bisakah Xiao Yan berhasil kali ini? Hu Jia menarik pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang menatap ke arah Suqian, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Sulit untuk mengatakannya, Suqian menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Jiama sangat xenofobia. Oleh karena itu, ini mengakibatkan seluruh kerajaan mereka hanya memiliki satu faksi seperti Mystic Cloud Sect. Karena warisan panjang dari Mystic Cloud Sekte, itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup baik, bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah. Dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang kali ini, tapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi agak suram, ketika mereka mendengar Suqian berbicara dengan cara ini. Namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak berguna, terlepas dari seberapa besar mereka mengkhawatirkan Xiao Yan. Bahkan jika mereka mengikuti Xiao Yan ke Kekaisaran Magia, kemungkinan mereka hanya akan menjadi beban. Baiklah, kalian semua tidak perlu khawatir. Kita akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Mystic Cloud Sect, kemungkinan besar namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa kecil. Dia segera membalikkan badannya, dan perlahan berjalan ke tempat akademi dalam berada. Di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya saling bertukar pandangan sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Anak kecil, kali ini, kamu berhasil atau membayar harganya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mudah-mudahan, kabar baik Anda akan menyebar dalam waktu singkat nanti. Langkah Suqian berhenti tepat saat dia akan memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik, melihat ke arah di mana Xiao Yan menghilang, dan menghela nafas di dalam hatinya. Ada sosok manusia yang bergerak di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng, di dalam wilayah sudut hitam, raungan binatang buas yang rendah sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari gerbang Xiao telah dikumpulkan. Menambahkan ini ke para ahli, yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini serta kami 3 bersaudara, kami memiliki total 8 ahli Dowang. Sebagian besar sisanya adalah pakar Dowlings, yang telah kami pilih secara ketat sesuai dengan persyaratan. Tidak hanya mereka tidak takut mati, tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam, kepada pria yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan menoleh ketika dia mendengar kata-kata pria berotot itu. Dari sikapnya yang dingin dan tegas, jelas Xiao Li yang mengumpulkan ahli di dalam kota Feng. Yang terakhir melirik pria berotot sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Tatapan Xiao Li beralih ke lereng puncak gunung, setelah mengucapkan kata-kata ini. Ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Di depan sosok hitam ini, ada 7 sosok manusia dengan tinggi dan lebar berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas Dowang. Meski begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi. Perasaan tertekan yang samar menutupi sekeliling mereka. Bahkan raungan binatang buas yang dipancarkan dari hutan menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari Dark Sky Sect, Luo Saget, dan Wild Lion Gang? Mengapa mereka belum datang? Xiao Li mengalihkan pandangannya dari sosok hitam itu, saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Bik Yao hendak menjawab setelah mendengar ini ketika tawa perempuan terdengar di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan, untuk perjalanan ini keluar dari wilayah sudut hitam. Jika kita tidak melakukan persiapan yang matang, bukankah rumah lama kita akan disita oleh orang lain? Gelombang besar angin deras tiba dengan cepat, setelah suara tawa terdengar. Segera, lebih dari 10 binatang terbang besar terbang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan, binatang terbang berhenti di puncak gunung ini, dan banyak sosok manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua bertebaran di atas pohon-pohon sekitar. Sekilas, kemungkinan ada setidaknya 100 orang. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya bergegas turun, dengan mengepakkan sayap doki setelah banyak sosok hitam bergegas turun. Akhirnya, mereka digantung di udara di atas puncak gunung. Tatapan mereka menyapu barisan di belakang Xiao Li dan kejutan melintas di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, adik Xiao benar-benar memiliki kemampuan. Sungguh di luar dugaan, Anda bisa mengumpulkan begitu banyak pakar, hanya dalam waktu 1 bulan. Iri sekali.
Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli. Dengan status saudara ketigaku sebagai alkemis tingkat 6, tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti itu. Mata Tai Wu dan dua lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tersenyum dan setuju, adik Xiao benar. Jika kepala Xiao bersedia untuk mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, lupakan tentang beberapa Do Huang, kemungkinan bahkan elit Do Huangs akan berkerumun. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan suara lemah, bolehkah aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bertiga bawa? Tai Wu, Paul Yinggu, dan Su Mei bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kita membawa 2 ahli Do Huang. Termasuk diri kita sendiri, ada 3 elit Do Huang. Sisanya adalah elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah dari murid inti dari Mystic Cloud Sect. 6 Do Huang. Ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah Black Corner. Xiao Li secara acak tersenyum dan menjawab, Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan geng singa liar semuanya adalah faksi papan atas dalam wilayah sudut hitam. Sekarang, gaya mereka yang hanya mengalahkan 2 ahli Do Huang memang sedikit lemah. Adik kecil Xiao harus memikirkan kita. Wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kami membawa terlalu banyak elit dari faksi kami, kemungkinan rumah lama kami akan dibersihkan oleh orang lain saat kami kembali. Su Mei dan 2 lainnya tanpa daya berkata. Xiao Li mengerutkan kening, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar. Oleh karena itu, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan. Beruntung ketiga orang ini semuanya ahli di kelas Do Huang dan dapat dianggap sebagai bantuan terbesar. Keke, adik kecil Xiao, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul? Yinggu tua tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah. Su Mei dan Tai Wu juga menatap Xiao Li setelah mendengar kata-kata Old Yinggu. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Magia, untuk melawan faksi seperti Mystic Cloud Sect. Jika bahkan Xiao Yan, orang yang bertanggung jawab ini, tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian. Saya sudah memberitahu saudara ketiga, saya pikir. Xiao Li tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar dengan cepat dikirim dari langit, sebelum bergema di puncak gunung ini. Gelombang suara angin yang deras segera menyusul, tidak lama setelah tawa terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di tepi langit. Dalam beberapa kedipan, mereka telah berkedip dan muncul di puncak gunung. Pemuda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tai Wu, dan yang lainnya dan tertawa ketika sosok manusia muncul. Keke, maaf sudah merepotkan semua orang untuk menunggu di sini. Ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung, mengikuti kemunculan pemuda berjubah hitam itu. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiao Li, juga mengalihkan pandangan mereka ke punggung itu. Pada saat ini, suasana yang semula sepi menjadi benar-benar sunyi. Semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan magical beast di hutan telah benar-benar lenyap saat ini. Tai Wu, Su Mei, dan Old Yinggu diam-diam terpesona di hati mereka, saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menarik sedikit senyuman di wajah mereka. Meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya, meskipun karakter mereka yang kejam, yang telah diasah dalam wilayah sudut hitam. Ini karena mereka semua dengan jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini, telah menyebabkan seorang elit Do Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki masuk ke kelas Do Zong dari daerah sudut hitam, mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu, di depan wajah Xiao Li yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh. Oleh karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan atmosfer itu, dan menjadi yang pertama berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Ziyan, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai, kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah teman saya, dan dapat dianggap sebagai pembantu yang saya kumpulkan kali ini. Xiao Li sedikit senang saat mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Ziyan itu, yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan menyebabkan dia merasa tidak bisa melihat melalui dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiao Li pada Xiao Yan,
dan gadis kecil yang sangat imut ini yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas Do Wang. 5 orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah sudut hitam, beberapa waktu sebelumnya. Semua kekuatan mereka ada di kelas Do Wang. Xiao Li berbicara sambil tersenyum, sambil menunjuk ke 5 sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak, di lereng saat mereka memancarkan aura yang tajam dan tegas. Iya, tidak buruk. Tatapan Xiao Yan menyapu 5 sosok manusia. Dia mengangguk puas. Kekuatan 5 orang ini berada di sekitar kekuatan Do Wang bintang 6. Mereka bisa dianggap orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut ekspektasi Xiao Yan, sepertinya kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat dalam kekaisaran Jiama. Salam untuk Chief Xiao. Pasukan wajah yang dingin dan tegas, mengungkapkan senyum yang agak kaku di wajah mereka, saat mereka berteriak serempak ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di wilayah sudut hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fan Lao dari Sekte Darah, dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di dalam wilayah sudut hitam. Titik ini sudah tertanam kuat di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa menghadapi Xiao Li dengan acuh tak acuh, tetapi mereka harus meninggalkan kesombongan di dalam hati mereka, dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiao Yan. Haha, Xiao Yan akan mengingat bantuan semua orang dalam membantu saya, dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia dengan jelas memahami bahwa wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup kaya bagi mereka untuk dapat mengambil risiko, menyinggung musuh besar seperti Misty Cloud Sect untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain, seperti kalimat seperti itu. Seperti yang diharapkan, kegembiraan segera melonjak di wajah pasangan elit Do Wang, setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6. Jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berhutang budi kepada mereka, pahala mereka secara alami akan menjadi kaya di luar imajinasi mereka. Selama kepala Xiao memberi perintah, kami akan membunuh Misty Cloud Sect, sampai darah membentuk sungai tidak peduli seberapa kuat sekte menyebalkan itu. Selain bersemangat, kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah sudut hitam, dipancarkan dari mulut beberapa ahli Do Wang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Old Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Old Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit, saat mereka melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Mereka bisa sembarangan berbicara saat menghadapi Xiao Li. Namun, di hadapan mantan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit dilukiskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Batuk, Chief Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Magia kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan beberapa bulan, tanpa menyebutkan waktu tambahan yang dibutuhkan di atasnya. Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui sedang menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Old Yinggu tampaknya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan, saat dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru berbicara. Sementara dia berbicara, dia juga diam-diam melirik ke arah Ratu Medusa yang anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya, ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Dia benar-benar merasakan teror jauh di dalam hatinya terhadap elit sejati Douzong ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kami saat itu, dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Old Yinggu dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu besar yang tergantung di hati mereka, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan menuntut, agar mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi diangkat pada kalimat berikutnya Xiao Yan. Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Apalagi, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, saya berharap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak, mengirimkan masalah saat Anda bertarung dengan Misty Cloud Sect.
Kalau tidak, Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan keras melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga menambah rasa dingin. Meskipun semuanya sedang disiapkan, Xiao Yan dengan jelas memahami Old Yin Gu dan rekan-rekan lainnya ini. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka akan benar-benar memainkan beberapa trik dengan tenang. Itu seperti yang dia katakan. Perjalanan kembali ke Kekaisaran Mama benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil, menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun, yang akan campur tangan dengan pelaksanaan rencananya. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Old Yin Gu, Su Mei, dan Tai Wu juga memahami peringatan dan kedinginan dalam suara Xiao Yan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Yin Gu tua tertawa terbahak-bahak dan yang pertama membuka mulut untuk berbicara. Chief Xiao, yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh, seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Secara alami adalah yang terbaik dengan cara ini. Setelah masalah berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan. Senyuman hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum, ketika mereka melihat bagaimana wajah yang terakhir berubah secepat membalik sebuah buku. Namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di dalam hati. Dengan cara apa orang ini bertingkah seperti berusia 20 tahun lebih, ketika dia berurusan dengan suatu masalah. Dia hampir tidak berbeda dengan rubah tua, yang telah berkerumun selama separuh hidup mereka. Xiao Yan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapannya menatap Xiao Li. Kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama, saat mereka tersenyum satu sama lain. Rute ke Kekaisaran Magia kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli doang menggunakan sayap Doqi untuk bergegas dan menempuh jarak. Selain itu, ada cukup banyak orang sekelas Dowling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga menghabiskan banyak waktu ketika dia bepergian dari Kekaisaran Magia ke wilayah Sudut Hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu istirahat beberapa kali untuk menyelesaikannya. Jika kita berjalan di tanah menuju Kekaisaran Magia, kemungkinan kita tidak akan bisa tiba dalam waktu setengah tahun. Xiao Li tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dibunyikan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan saat 10 magical beast, yang tampak ganas mengepakkan sayap daging mereka yang besar, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung, dan mengeluarkan raungan rendah binatang buas ke arah Xiao Li. 10 Tiger Eagle Beast ini semuanya benar peringkat 4 magical beast. Mereka tidak hanya ganas tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh. Namun, hal-hal ini terlalu membanggakan untuk dijinakkan. Aku telah menghabiskan harga yang lumayan mahal untuk menukarnya dari Beast Taming Gate. Xiao Li tersenyum dan berbicara, saat dia menunjuk ke 10 magical beast berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Binatang ajaib peringkat 4 ya. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 Tiger Eagle Beast ini setara dengan 10 Dowlings yang kuat? Semua hal yang kami butuhkan selama ini telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Kekaisaran Magia kapan saja. Xiao Li tersenyum. Tatapannya samar-samar mengungkapkan beberapa panas dan kecemasan liar. Sejak itu terjadi, Xiao Yan menyeringai. Panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat, saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera tangkap Tiger Eagle Beast. Kami akan bergegas ke Kekaisaran Magia mulai hari ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar, ketika lebih dari 100 sosok hitam, yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai bergegas maju. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya, juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara. Xiao Li menunggu semua orang untuk mengambil posisi, sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib Tiger Eagle berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa hewan liar-liar saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit. Xiao Yan mengangkat kepalanya,
dan menyaksikan 10 magical beast terbang besar di atas, dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan pelan, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya, dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala binatang elang harimau. Angin yang bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya, dan memperhatikan tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya menatap ke langit utara yang jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyuman hitam dan dingin. Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan telah kembali. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 30. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.